Menganalisa tentang pemberontakan PKI tahun 1948. Hal-hal yang akan dianalisa: 1. Latar belakang. 2. Jalan pemberontakan, reaksi pemerintah, dan aksi pemberontakan. 3. Akhir pemberontakan, penumpasan, korban jiwa, dan dampaknya. 4. Hubungkan dengan materi disintegrasi, penyebabnya dan dampaknya. 5. Bagaimana munculnya integrasi setelah kasus tersebut. 1. Latar belakang. Pemberontakan PKI 1948 dipicu oleh beberapa faktor, termasuk ketegangan politik, persaingan ideologi antara pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno, Hatta, dan kelompok komunis yang dipimpin oleh PKI. Kekecewaan terhadap pemerintah. PKI merasa bahwa pemerintah tidak memenuhi janjinya untuk membentuk pemerintah koalisi dan melakukan kebijakan yang merugikan rakyat. Pengaruh komunis internasional. PKI mendapat pengaruh kuat dari Partai Komunis Uni Soviet dan Partai Komunis Tiongkok. Situasi ekonomi yang sulit. Indonesia masih dalam tahap awal kemerdekaan dan menghadapi banyak tantangan ekonomi. 2. Jalan pemberontakan. Aksi pemberontakan. PKI melakukan pemberontakan bersenjata di Madiun pada 18 September 1948. dengan merebut kantor pemerintah dan instansi vital lainnya. Reaksi pemerintah. Pemerintah Indonesia merespon dengan cepat dan tegas dengan mengirimkan pasukan TNI untuk menumpas pemberontakan. Presiden Soekarno memberikan pilihan kepada rakyat untuk memilih antara pemerintah yang sah dan PKI. 3. Akhir pemberontakan, penumpasan. Pemerintah Indonesia berhasil menumpas pemberontakan PKI dalam waktu kurang dari 2 minggu dengan bantuan pasukan TNI. Korban jiwa. Perkiraan korban jiwa berkisar antara 24.000 orang hingga 35.000 orang, termasuk warga sipil dan anggota PKI. Dampaknya. Pemberontakan PKI 1948 memiliki dampak besar terhadap politik Indonesia, termasuk meningkatnya otoritas pemerintah, melemahnya gerakan komunis, dan terbentuknya kebijakan anti-komunis. 4. Hubungan dengan materi disintegrasi. Penyebabnya. Pemberontakan PKI 1948 merupakan contoh disintegrasi yang disebabkan oleh perbedaan ideologi dan kepentingan politik. Dampak. Pemberontakan ini memperlemah kesatuan bangsa dan meningkatkan polarisasi politik. 5. Munculnya integrasi setelah kasus tersebut. Setelah pemberontakan PKI 1948, pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk memperkuat kesatuan bangsa dan meningkatkan integrasi nasional. Beberapa langkah yang diambil termasuk penguatan otoritas pemerintah. Pemerintah Indonesia meningkatkan otoritasnya dan memperkuat kestabilan politik. Membentukkan kebijakan anti-komunis. Pemerintah membentuk kebijakan anti-komunis untuk mencegah pengaruh komunis di Indonesia. Peningkatan kesatuan bangsa. Pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan kesatuan bangsa dan mengurangi polarisasi politik.